Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Prasetyaningsih, CGB Angkatan 5 Kota Tangerang. Kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang aksi nyata ini, sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Maka tugas guru menciptakan pendidikan yang mampu melakukan pembiasaan bagi setiap warga sekolah, terutama murid dalam melakukan budaya positif yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan, di mana budaya positif ini dilakukan secara berkesinambungan dan sadar dilakukan dari motivasi intrinsik. Berikut ini adalah lini masa tindakan yang saya lakukan dalam aksi nyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya lah pada pagi hari menjelang siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan webinar tentang sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Tangerang, Provinsi Banten, yaitu Ibu Nur Prasetyaningsih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 23 Kota Tangerang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti webinar pada hari ini. Untuk lebih mengefektifkan waktu, baiklah saya persilahkan kepada Ibu Nur Prasetyaningsih untuk menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Pada Ibu Nur Prasetyaningsih, kami persilahkan. Terima kasih sekali pada Ibu ini atas waktu yang Baik, terima kasih sekali kepada Ibu Ani Widiani yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di ruangan ini menghadiri sosialisasi tentang budaya positif. Izinkan saya langsung saja izinkan saya untuk share screen tentang budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Ya, sudah Bu. Baik, kenapa saya ingin mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah kita, betapa pentingnya budaya positif sebagai landasan dan dasar agar pembelajaran yang berlangsung di sekolah kita itu semakin maju, agar anak-anak kita memiliki budaya positif. Sebenarnya apa ya budaya positif itu? Baik Bapak Ibu, saya pertama memberikan gambaran terlebih dahulu ya, kenapa nanti budaya positif harus ada pada kita, pada anak-anak kita, dan pada sekolah kita. Coba kita bayangkan
Bapak Ibu sendiri bersama teman salah satu ya, cobalah untuk Ibu menggenggam satu buah. Nah, ini di sini ada skenarionya ya. Anda adalah A, kemudian teman Anda adalah B. Anda mengepalkan salah satu tangan Anda, ya, bisa kita cobakan seperti itu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Apa yang berharga dalam kepalan tangan Anda tadi? Bayangkan ya, apakah itu handphone, apakah itu uang berapa miliar misalnya begitu ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena betapa pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, yaitu B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, menggelitik, atau bahkan menawari uang berapapun untuk membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan seperti itu secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki 30 menit. Nah, kemudian dari situ langsung saja coba ya, apakah Anda itu membuka kepalan tangan Anda ketika teman Anda itu mencoba untuk menggelitik atau mencoba untuk merayu? Alasannya apa ketika Anda tetap menggenggam kepalan tangan Anda? Begitupun yang B, teman Anda ya, teman Anda ketika bergantian Anda untuk menggodanya, apakah di situ teman Anda membuka kepalanya atau tidak? Nah, dalam kegiatan ini tadi, mungkin Anda akan membuka kepala Anda, mungkin teman Anda tidak membuka kepala tangannya. Kenapa? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka tangan atau untuk membuka menutup tangan ini tadi? Siapa yang melakukan kontrol? Nah, Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri ya, siapa yang memegang kontrol, saya harus membuka atau saya menutup kepala tangan saya? Iya, betul. Kita sendiri yang memegang kontrolnya. Mau membuka atau menutup. Seperti itu. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, ya kan, seperti tadi. Si B tadi tidak bisa memaksa Anda untuk membuka kepala tangan itu tadi. Nah, ini kita refleksikan ke kehidupan sehari-hari kita di dalam sekolah. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalaupun dia mau membuka, seperti tadi ya, kalaupun si B tadi mau membuka kepala tangannya karena dia mengizinkan untuk membuka tangannya itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar. Nah, untuk di sekolah kita, sehingga kita itu harus punya kontrol terhadap siswa-siswa kita ya. Itu menjadi kebutuhan dasar yang harus dipilih. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Hubungannya dengan budaya positif, di sini penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Jadi tidak sekali dalam jangka waktu tertentu ya, kemungkinan akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini landasan yang kemudian menumbuhkan motivasi pada diri anak. Motivasi untuk melakukan sesuatu yang positif yang nantinya akan diadakan di sekolah itu tadi. Motivasi bisa berasal dari motivasi intrinsik diri dia sendiri. Motivasi kenapa saya harus bisa kontrol untuk membuka tangan atau menutup tangan itu dari diri dia sendiri. Kemudian motivasi ekstrinsik yang berasal bisa dari rujukan dari orang lain itu tadi ya, dari guru yang memberikan arahan kepada siswa sehingga siswa itu tadi bisa sukarela untuk dikontrol, dan itu ada motivasi dari siswa itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik untuk berdisiplin positif.
Oke, sebelum ke sini saya kasih contoh saja. Misalnya anak-anak kita ketika masuk pada kelas, dulu pernah berlangsung anak-anak kita berbaris sebelum masuk ke kelas, kemudian kita berada di depan dan salin dan seperti itu. Kenapa mereka itu mau berbaris di depan kelas untuk masuk ke kelas? Karena ada kita sebagai gurunya. Seandainya kita tidak ada, apa yang terjadi? Bisa saja anak berhamburan masuk masing-masing, bisa saja anak itu berbaris separuh dan sebagainya. Kenapa? Karena itu motivasi ekstrinsik ya, motivasi ekstrinsiknya itu ada karena guru, karena ketakutannya. Nah di situ ya, walaupun ada nilai kebaikan, kedisiplinan yang positif, namun motivasinya dari ekstrinsik. Bagaimana menumbuhkan motivasi dari intrinsik? Di sini nilai-nilai positif itu banyak sekali ya, yang kita kenal kemudian dengan nama nilai-nilai kebajikan universal yang berisi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Latar belakang berbeda-beda, bisa latar belakang secara ekonomi maupun latar belakang sosial atau lingkungan ya. Jadi mengabaikan itu semua. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku yang kemudian kita terapkan di sekolahan kita, mulai dari hal yang kecil dulu, yaitu di kelas. Kita buat keyakinan kelas sebelum pembelajaran itu berlangsung ya. Di sini untuk menuju ke keyakinan kelas kita buat nilai-nilai kebajikan yang universal, tanpa melihat agama, tanpa melihat suku bangsa dan sebagainya ya. Ini sudah saya cobakan ya Bapak Ibu semua. Nah, saya ingin berbagi keyakinan kelas dari kelas 7A. Kemarin kita udah sama-sama berembuk dengan anak-anak. Keyakinan kelas kami yaitu selaku berakhlak mulia. Nah, ini kenapa selaku berakhlak mulia sebagai landasan atas segala tingkah laku kita ya. Kemudian menjunjung toleransi dan menghormati. Kemudian saling gotong royong, kemudian berjiwa mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian selalu percaya diri dan komitmen. Nah, mengapa kok keyakinan kelas ya? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dari awal dulu, zaman dahulu, kita sering menamainya dengan peraturan kelas. Nah, ini hubungannya dengan tadi ya, biar ada motivasi intrinsik, biar ada pembiasaan positif seperti itu. Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis dan bermakna. Ya, begitu kan ya Bapak Ibu guru semua? Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi mereka hanya sekedar takut saja, tidak terbersih dari lubuk hati yang paling dalam mereka sendiri, tidak sadar akan dirinya sendiri ya. Jadi sekedar takut, kalaupun melanggar kemudian mendapat hukuman, itu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan tadi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kenapa tadi saya balik ke yang tadi ya? Kenapa tadi keyakinan kelas saya adalah di sini ya, seperti ini, bahasanya adalah universal ya, tidak datang tepat waktu, tidak seperti itu, atau menggunakan seragam dan sebagainya ya. Di sini saya pilih kalimat-kalimat yang universal ya, karena di dalam keyakinan sekolah itu sifatnya itu tidak begitu mengikat sebenarnya ya. Keyakinan kelas ini kalau kita mau membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu guru, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan itu dirinci dan konkret ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Tadi gotong royong itu berarti kan anggota di kelas itu bagaimana untuk menciptakan gotong royong, tidak hanya sekedar angkat bangku satunya menyapu dan satunya yang lainnya, tidak hanya di dalam itu aja ya, banyak yang lainnya kegiatan yang berhubungan dengan gotong royong. Begitu juga dengan nilai yang lain, toleransi juga. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi dalam bentuk positif, toleransi, kemudian gotong
royong, kemudian tadi berkomitmen. Nah, seperti itu. Bukan dalam bentuk negatif. Negatif itu misalnya jangan berantem, jangan coret-coret. Nah, tidak seperti itu. Lebih baik mungkin dengan menjaga kebersihan bersama. Nah, itu lebih sifatnya universal atau lebih positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat oleh anggota kelas kita dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi mereka mengingat keyakinannya apa aja ya. Jadi kalau peraturan terlalu banyak, kadang udah pusing duluan. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, itu tadi backgroundnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana anak-anaknya. Jadi satu usulan yang B, usulan yang C kita bicarakan mana yang bisa kira-kira kita laksanakan demi kebaikan seluruh kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, tadi udah ada foto-fotonya ya, Bapak Ibu sudah saya sampaikan. Jadi mereka berpendapat, Ibu kalau begini gimana? Oh Ibu kalau nggak bisa begini. Nah, pasti akan ada banyak pendapat yang diajukan oleh anak-anak murid kita ya. Kita tampung, kemudian kita pilih hasil tengahnya yang terbaik buat sesama. Bersedia menuju kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini apabila di dalam perjalanan melaksanakan keyakinan kelas mungkin ada gangguan atau mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki. Itu bisa berubah. Jadi bukan peraturan yang berlaku dalam 1 tahun ya. Ini keyakinan. Oke, berikutnya. Ya. Menurut daya dosen ada juga motivasi tadi ya, motivasi siswa untuk melakukan disiplin positif itu apa? Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu itu. Yang pertama yaitu kenapa mereka itu yaitu motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, hanya menghindari hukuman saja, tidak terbersih dari lubuk hati yang paling dalam. Oh, saya datang jam 7:05 karena saya takut dihukum kalau saya terlambat. Tidak itu ya, tidak itu sebenarnya. Tapi karena saya adalah siswa, saya adalah murid ingin belajar, saya tidak mau ketinggalan waktu untuk belajar. Dia akan lebih baik mempunyai keyakinan seperti itu sendiri. Untuk yang kedua ada motivasi lain, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, saya akan menyambut guru setiap hari, saya akan berket setiap hari biar ibu guru nanti memberi reward kepada saya agar ibu guru wali kelas saya nanti akan mendiskusi saya. Nah, itu berarti dia belum sepenuhnya mendapat keyakinan atau dorongan dari keyakinan positif dia. Kemudian motivasi yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, ini motivasi yang paling ideal. Ya, itu motivasi yang paling ideal yaitu mereka itu karena menghargai diri sendiri. Saya tidak terlambat karena saya menghargai diri sendiri. Saya tidak ingin kehilangan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di jam pertama, misalnya begitu. Saya ingin membuang sampah pada tempatnya karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya ingin diri saya bersih, lingkungan saya bersih dan seterusnya. Ya, itu tujuan dari disiplin positif yang paling ideal adalah yang ketiga. Ya. Jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Baik Bapak Ibu, kemudian bagaimana bila keyakinan kelas itu tadi dilanggar oleh anak-anak, apa yang terjadi? Apakah kita sebagai wali kelas akan memberikan hukuman? Ataukah memberikan konsekuensi atau memberikan restitusi? Nah, ini kalau hukuman udah sering kedengaran ya Bapak Ibu ya, mungkin langsung suruh push up 10 kali atau mungkin lari keliling lapangan 50 kali dan sebagainya. Kalau konsekuensi juga sering banget kita laksanakan ya. Konsekuensinya misalnya kamu tidak mengerjakan PR, oke, konsekuensinya kamu menulis 50 kali misalnya seperti itu. Nah, kemudian restitusi ini saya memperkenalkan dengan penyelesaian masalah dengan metode restitusi. Kita lihat ke metode restitusi berikutnya.
Ya. Oke, Oke, di sini ya Bu ya. Sebelum restitusi itu apa, ini saya ingin membandingkan dulu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid karena jangka waktunya panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan yaitu dengan hukuman itu tadi. Kemudian perilakunya pasif agresif akan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya kan Bu ya. Kalau muridnya tidak takut dengan hukuman, maka tidak akan berjalan sistemnya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata, ya. Kemudian peraturannya adalah kamu harus begini, kamu harus memakai ini, kamu harus seterusnya. Itu biasanya peraturan seperti itu, dan biasanya anak murid itu membenci dengan peraturan. Sedangkan konsekuensi adalah penguatan, hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Nah, itu mungkin kalimat-kalimat yang biasa kita lakukan sebagai konsekuensinya, ya. Kemudian murid akan menghormati peraturan. Yang ketiga adalah restitusi. Ini yang nanti akan kita lihat ya Bu ya, yang akan lebih pas untuk kita laksanakan ketika anak murid kita melanggar sebuah keyakinan kelas. Restitusi, masalah akan terpecahkan. Nah, kelebihannya seperti itu. Kemudian murid lebih bertanggung jawab atas perilakunya yang perilaku bersalah tadi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, karena nanti akan tertanam bahwa saya merasa bersalah seperti itu. Nah, kalimat-kalimat apa biasanya seperti ini, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid, kelebihannya lagi, murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Hukuman bersifat ini tadi udah saya sampaikan ya, hukuman itu bersifat tidak berencana atau tiba-tiba, ya kan, dan seterusnya. Untuk lebih lengkapnya bisa sih nanti saya share ini ya Bapak Ibu ya, materinya. Ini PPT agak lebih singkat saja, untuk materi lengkapnya nanti ada. Nah, restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi mereka mencari solusi sendiri atas masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan tadi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, maka guru akan menanggapi dan mengajak, berefleksi tentang kesalahannya itu, ya. Kita sebagai guru memiliki dalam kegiatan restitusi ini menyadarkan siswa tentang kesalahannya. Kita bisa menggunakan 5 posisi kontrol ya, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, ini lebih akrab lagi, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Pada posisi manajer ya ini, ya posisi manajer, posisi terakhir inilah adalah posisi yang paling bisa memberikan solusi yang tepat kepada siswa, sehingga siswa itu meyakini akan kesalahannya sendiri. Berikut. Nah, bagaimana caranya kita itu melakukan restitusi itu? Restitusi itu ternyata ada 3 langkah Bapak Ibu ya, tidak ucuk-ucuk langsung gitu ya. Jadi proses restitusi itu ada 3 langkah, sehingga sering dikenal dengan nama segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, nanti penjelasan agak lumayan sih ya. Nanti ada di materi yang akan saya share ya Bapak Ibu ya. Berikut saya sampaikan contoh. Saya sudah menerapkan praktek segitiga restitusi terhadap siswa yang melakukan kesalahan di sini, tidur di kelas. Ya, mohon diperhatikan sebentar. Sinyalnya agak kurang bagus ya Bapak Ibu ya. Nggak mau ya? Sabar ya Bapak Ibu ya, sabar bentar. Sinyalnya kacau ada. Nggak mau. Oke, kalau ini bisa ya? Oh, nggak bisa.
Oke, nanti saya bagikan aja praktik segitiga restitusi saya ke WA group ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini sinyalnya agak kurang bisa. Ya, baik. Nah, ini setelah saya melakukan segitiga restitusi tadi, saya meminta refleksi diri dari siswa yang melakukan segitiga restitusi. Ternyata mereka lebih mengena ya, mereka lebih menyadari kenapa saya berbuat salah seperti dan apa yang harus saya lakukan itu mereka tahu gitu ya. Kita cuma menanyakan, emang ini salah, nah hal-hal seperti itu. Emang bagus untuk tidur di kelas dan seterusnya. Nanti seperti jadi saya tadi ya Bapak Ibu ya, jadi saya bagikan nanti di WA group. Oke. Berikutnya. Ya, demikian tadi Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya telah berbagi segitiga restitusi untuk budaya positif di sekolah kita. Semoga Bapak dan Ibu guru juga melaksanakannya ketika mengadakan pembelajaran di kelas, menemukan kesalahan-kesalahan atau bukan kesalahan ya, menemukan masalah-masalah yang ada di kelas. Kita juga untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, kemudian bagaimana tanggapan anak-anak, kemudian bagaimana proses berjalannya nanti Bapak Ibu akan melakukan juga. Kami berharap seperti itu ya, demi kemajuan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Apabila nanti di dalam perjalanan kita ada kendala, baik saya maupun teman-teman semua, kita akan berkolaborasi, kita akan berdiskusi bersama. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Bidiono, guru IPA di SMP Negeri 23 Kota Tangerang. Menanggapi sosialisasi yang diadakan oleh sahabat kami Nur Prasetyaningsih tentang budaya positif, pada prinsipnya saya sangat setuju tentang budaya positif tersebut untuk diperlakukan di sekolah kami. Tentunya hal ini tidak bisa diadakan oleh individu-individu untuk menjadikan sekolah kita yang lebih baik, tetapi harus dilaksanakan secara bersama-sama, baik itu oleh murid, oleh guru, oleh staf, dan sampai titik tertinggi yaitu kepala sekolah. Budaya positif ini akan lebih baik bila mana timbul dari diri sendiri setiap individu, tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus diberi sanksi oleh pihak-pihak lain. Misalnya budaya positif hadir tepat waktu yang dilaksanakan oleh siswa. Bila mana siswa ini menyadari keberadaannya, menyadari fungsinya sebagai seorang pelajar, tentu siswa ini akan mentaati tentang hadir tepat waktu ini, tanpa harus ditegur berulang-ulang, tanpa harus diberi sanksi oleh guru bila mana anak-anak ini terlambat. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya anak ini mengetahui manfaat dia datang hadir tepat waktu. Demikian juga hal-hal yang saya sangat setuju dan mendukung apa yang disosialisasikan oleh Ibu Nur Prasetyaningsih tentang budaya positif. Pada prinsipnya budaya positif itu penting untuk kita saat ini ataupun untuk siswa masa mendatang. Karena hidup siswa pada saatnya nanti tentu berbeda keadaannya dengan kehidupan kita saat ini. Maka menanamkan budaya positif untuk kebaikan siswa-siswa itu sangat penting sekali. Seperti mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak kita, kepada kita bisa bernafas dengan baik, jantung kita bisa berdenyut dengan baik, mata kita bisa melihat dengan baik. Kita seharusnya mensyukuri. Rasa syukur ini adalah budaya positif yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita, siswa kita, bahkan ke teman-teman kita. Demikian halnya memperhatikan teman. Banyak siswa yang kadang-kadang saling membuli, saling berkata-kata yang tidak baik, yang seharusnya teman-teman di kelasnya itu kita anggap sebagai saudara kita yang paling dekat. Mengapa demikian? Karena bila mana terjadi sesuatu, misalnya pingsan atau kita tertinggal uang, maka pertolongan pertama yang kita minta, kita lakukan adalah minta tolong ke teman kita.
atau minta pinjaman ke teman kita, tidak mungkin menunggu saudara-saudara kita ataupun orang tua kita. Kemudian kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya, ini harus kita mulai dari sedini mungkin, dari kita mencontohkan, dari siswa kita mencontoh sehingga menjadi kebiasaan yang baik, memberi salam ketika bertemu, ketika berpisah kita ucapkan doa perpisahan. Ini merupakan hal-hal yang positif juga. Pada prinsipnya saya mendukung kegiatan sosialisasi budaya positif ini yang dilakukan oleh ibu guru, yang sebetulnya pasti akan bermanfaat untuk kita, untuk kedamaian kita, untuk kebaikan kita, untuk kelancaran kita belajar. Hal-hal yang positif ini sangat mendukung kegiatan belajar mengajar, sehingga efektivitas belajar siswa di kelas, efektivitas kita ngajar di kelas bisa berlangsung dengan baik. Demikian saya rasa tanggapan saya terhadap sosialisasi ini. Sangat berterima kasih atas penyampaian Ibu Nur Prasetya Ningsih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi webinar yang saya lakukan, sosialisasi budaya positif terhadap teman-teman saya yang ada di sekolah. Saya lakukan secara webinar agar tidak mengganggu proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Terima kasih, salam bahagia, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.